Seperti yang telah kita ketahui bahwa benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud dari suatu benda dapat dipengaruhi oleh apa sih? Agar kalian tahu, yuk kita simak materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Vanessa Septi Duanggraini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kalor. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu siswa dapat menentukan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui prinsip dari asas Black dan penerapannya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Apakah ada yang tahu apa itu kalor? Kalor merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda yang memiliki suhu rendah. Kalor dilambangkan oleh V serta memiliki satuan yaitu joule. Pengaruh kalor yaitu dapat menaikkan suhu benda dan merubah wujud suatu benda. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius dinamakan dengan kalor jenis. Perumusan dari kalor jenis sendiri yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana C adalah kalor jenis, Q adalah kalor, M adalah massa, dan delta T adalah perubahan suhu. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Untuk membuktikannya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Setelah melihat ilustrasi tersebut, menurut adik-adik, di antara air dan minyak, manakah yang memiliki kalor jenis lebih besar? Apabila kalian menjawab air, maka jawaban kalian benar. Mengapa air memiliki kalor jenis lebih besar dibandingkan minyak? Karena berdasarkan ilustrasi tersebut, minyak lebih mudah panas atau suhunya lebih cepat meningkat. Maka berdasarkan perumusan dari kalor jenis yaitu C sama dengan Q dibagi M dikali delta T, dapat kita lihat delta T atau perubahan suhunya berbanding terbalik dengan kalor jenisnya. Maka dari itu, kalor jenis minyak lebih kecil dibandingkan dengan kalor jenis air. Sementara, untuk menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda, yaitu menggunakan perumusan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Selain dapat menaikkan suhu benda, kalor juga dapat mengubah wujud suatu benda. Perubahan wujud suatu benda dapat berubah dari padat menjadi cair dan cair menjadi gas apabila menyerap kalor, dan sebaliknya. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut dengan penguapan. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 kg benda cair menjadi gas disebut dengan kalor uap. Perumusan dari proses ini yaitu Q sama dengan M dikali U, di mana U merupakan kalor uap. Sementara perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut dengan melebur. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 kg benda padat menjadi cair disebut dengan kalor lebur, di mana perumusan pada proses ini yaitu Q sama dengan M dikalikan dengan L, di mana L merupakan kalor lebur. Gambar di samping merupakan grafik suhu terhadap kalor
dari es yang memiliki massa tertentu dengan suhu sebesar negatif 5 derajat Celcius ketika dipanaskan atau diberikan kalor. Pada proses A hingga B merupakan proses perubahan suhu, di mana suhu dari es naik hingga 0 derajat Celcius. Pada proses B hingga C merupakan proses perubahan wujud, di mana es tersebut berubah wujud menjadi cair. Pada proses C hingga E merupakan proses perubahan suhu, di mana suhu dari air tersebut naik hingga 100 derajat Celcius. Pada proses E hingga F merupakan proses perubahan wujud, di mana air tersebut berubah wujud menjadi gas atau air tersebut menguap. Untuk proses A hingga B dan proses C hingga E, kita menggunakan rumusan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sementara untuk proses B hingga C menggunakan Q sama dengan M dikali L, dan yang terakhir untuk proses E hingga F kita menggunakan perumusan Q sama dengan M dikalikan U. Apabila kita ingin membuat minuman seperti kopi, susu maupun teh, pastinya kita mencampurkan air hangat dengan air dingin agar minuman tersebut hangat. Dua zat yang memiliki suhu berbeda apabila dicampurkan akan mencapai kesetimbangan termal, di mana zat yang memiliki suhu tinggi akan memberikan kalor kepada benda atau kepada zat yang memiliki suhu rendah. Prinsip tersebut dinamakan dengan prinsip asas Black. Rumusan dari prinsip asas Black yaitu kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Agar lebih dapat memahami materi yang telah disampaikan, yuk kita lihat penerapan soal berikut ini. Air memiliki massa 200 gram dengan suhu 30 derajat Celcius dicampurkan dengan air mendidih yang memiliki massa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius, di mana kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram Celcius. Tentukan suhu air campuran pada saat mencapai kesetimbangan. Pertama-tama kita ubah masanya terlebih dahulu menjadi kilogram. Untuk massa yang pertama menjadi 0,2 kg, massa yang kedua menjadi 0,1 kg. Kemudian kita tulis T1 sebesar 30 derajat Celcius, T2 sebesar 90 derajat Celcius, dan kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram Celcius. Pada perhitungan kali ini kita menggunakan prinsip asas Black, di mana Q yang diterima sama dengan Q yang dilepas. Di mana Q diterima merupakan perkalian dari M1 dikalikan kalor jenis air dikalikan dengan delta T, di mana delta T tersebut merupakan hasil pengurangan antara T campuran dengan T1. Untuk kalor lepasnya yaitu M2 dikalikan kalor jenis air dikalikan dengan perubahan suhu, di mana perubahan suhu di sini kita menggunakan T2 dikurangi dengan T campuran. Setelah itu kita masukkan hal yang telah kita ketahui ke dalam perumusan, sehingga hasil akhirnya diperoleh suhu air campuran pada saat mencapai keseimbangan termal yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik dalam mempelajari materi mengenai kalor. Tetap semangat belajar fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.